Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, kembali lagi di program Ngopi, ngobrol online penuh inspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Nikita. Sebelum itu, perkenalkan saya Zahya Syafri, selaku Kepala Divisi Pendidikan di Wakil periode tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Kak Nikita Yulia Rahman. Halo Sobat Ngopi. Selamat siang Kak Niki. Cantik banget ya Kak Niki pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan mengangkat tema mengenai work-life balance, yang dimana nanti kita akan bincang-bincang seru dengan Kak Niki mengenai tentang kehidupan perkuliahan dan juga kehidupan di luar organisasinya. Nah, sebelum itu Kak Niki, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Oke, halo Sobat Ngopi, izin sapa ya. Perkenalkan, nama aku Nikita Yulia Rahman. Aku merupakan mahasiswa aktif, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Riau. Senang banget nih hari ini bisa ngobrol bareng sama Kak Zahya dalam acara Agenda Ngopi. Boleh banget. Sepertinya Kak Niki ini sangat-sangat banyak ya pengalaman yang ingin diraihnya. Sebelum itu Kak Niki, apa sih kegiatan rutinitas kakak yang kakak jalani selama ini? Oke, karena sekarang Niki sedang menempuh semester 5 nih Kak, dan alhamdulillah kemarin selama 4 bulan mengikuti kegiatan kampus mengajar konversi 20 SKS, terus mengikuti kegiatan KKN kebangsaan ke Maluku mendapatkan konversi 10 SKS. Jadi semester ini Niki sisa 14 SKS nih Kak, dan alhamdulillah jadi kuliahnya juga tidak terlalu banyak, dan senangnya lagi bisa sambil mengimbangi sambil kerja, sambil organisasi dan kegiatan lainnya Kak. Wah, sangat produktif ya kegiatan saya nih Kak Niki nih. Ngomong tentang dunia perkuliahan dan dunia kampus ini Kak Niki itu tipe pura-pura atau kupu sih? Dibilang pura-pura enggak banget, kupu juga enggak. Kalau awal-awal yang namanya kita maba ya Kak, kita maba pas awal-awal tuh masih mencari jati diri tuh. Kita masih ngikutin kegiatan ini, itu, pengen semua menggali. Tapi semakin kita naik semesternya, kita makin memilih, oh ini yang cocok sama aku. Jadi teman-teman, ini sedikit juga dari Niki, buat teman-teman maba, nggak usah takut untuk ikutin semua kegiatan yang ada di HIMA, kegiatan yang ada di kampus, karena kegiatan apapun itu pasti bermanfaat kan. Nah, jadi ikutin semua kegiatan kampus yang teman-teman bisa. Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman akan menemukan, oh aku cocoknya jadi ikut ini, aku cocoknya di kaderisasi, aku cocoknya jadi seorang duta. Nah, maka dari itu ketika kita jadi maba, kita harus menggali potensi kita nih Kak, supaya nanti semakin kita berjalan kita nggak kebingungan pengen kemana sih aku setelah lulus kuliah, kita menemukan passionnya kita gitu kan. Jadi fondasi awalnya itu ikutin aja dulu berarti ya Kak. Jadi Kak Niki gini, kalau misalkan Kak Niki itu dihadapkan situasi yang mungkin akan mempersoalkan antara pertimbangan kuliah dan organisasi Kak Niki itu lebih milih jurusan apa sih atau pertimbangannya? Oke, ini adalah hal yang paling sering dihadapkan sama anak organisasi. Benar Pasti banget, kalau wawancara saya tanya kayak, kalau organisasi sama perkuliahan mana yang kamu pilih? Iya benar. Tapi kalau prinsip Niki, perkuliahan ada yang nomor 1. Itu nggak boleh, karena kita, niat kita merantau atau niat kita kuliah, orang tua dan awal tahunnya kita kuliah. Oh iya benar. Itu nggak boleh sampai 3, itu yang paling utama. Jadi sebisa mungkin kalau pengen ikut organisasi, kuliahnya nggak boleh tinggal dong. Walaupun misalnya Niki ikut kegiatan duta nih, kalau aku ikut kegiatan duta, aku nggak boleh menyampingkan kuliah. Kalau kuliahnya udah oke, baru di kegiatan yang lainnya sambil dibarengi gitu kan. Jadi sambil dibarengi tetapi kuliah itu tetap nomor 1 ya Kak Niki. Nextnya ini Kak Niki itu biasanya dalam menjalin kehidupan ada nggak sih hambatan-hambatan entah dari lingkungan keluarga, teman atau yang tidak support kegiatan Kak Niki? Oke, kalau dari keluarga alhamdulillah 100% support karena mereka yakin bahwa bener-bener ya, restu orang tua itu paling penting. Jadi ketika kita pengen ikut kegiatan ini, itu setidaknya minta doa sama orang tua, karena orang tua itu adalah fondasi kita untuk melakukan kegiatan apapun. Kalau untuk dari teman, kita nggak bisa menghindari Ya benar banget. kita pasti akan ada di lingkungan yang mendukung dan tidak mendukung. Nah, jadi gimana caranya kita membawa diri kita nih Kak? Kalau aku ada 2 prinsip nih, kita yang membawa perubahan positif ke kawan, atau kita yang terbawa perubahan negatif ke kawan, atau kita terbawa perubahan positif ke kawan.
begitu kan. Jadi sebisa mungkin kita pandai-pandai memilah-milih teman, bukan artinya kita milih-milih teman, tapi kita juga tahu loh, kalau aku pengen berkembang berarti aku harus dengan teman-teman yang beropang. Tapi kalau aku pengennya stuck gitu-gitu aja, ya udah berarti berteman dengan teman-teman yang udah stuck gitu aja Kak. Berarti circle teman itu sangat mendukung ya Kak, Benar. bagaimana proses Kak Niki saat ini. Nah selanjutnya nih Kak Niki, gimana sih Kak menjadi step awal lo Kak, oh aku mau ikut duta ini, lomba ini gitu. Gimana sih step awal Kakak atau langkah awal Kakak untuk terjun ke dalam dunia itu? Step awalnya adalah jangan takut mencoba. Nah, kenapa aku bilang jangan takut mencoba? Banyak sekarang pengen, aduh aku pengen ikut duta. Kayak ngomong itu aku pengen, tapi aku nggak ada action. Sekedar Sekedar ngomong. ngomong gitu. Tapi kalau kamu, aku pengen ikut duta, coba aja dulu. Masalah menang atau tidak ya urusan nanti. Intinya pengalaman paling penting. Oh aku udah pernah nyobain ini. Jadi habiskan jatah gagal di masa muda untuk ngikutin semua kegiatan. Jadi kamu udah merasa emang aku udah pernah ikut ini, walaupun aku gagal, aku dapat ilmunya, aku dapat pengalamannya, dapat experience-nya. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu hasilnya. Benar banget tuh Kak Niki. Jadi Kak Niki ini tipe yang selalu mencoba, gagal. Jadi untuk menghabiskan jatah gagal kita pada masa Benar. muda. Selanjutnya nih Kak Niki, gimana sih Kak? Kan Kakak tadi juga ngomong duta, ikut perkuliahan, dan juga tadi ikut KKN kebangsaan. Nah apa sih Kak yang hambatan yang mungkin dalam diri Kakak nih? Aku capek nih atau gimana sih Kakak menghadapi persoalan seperti itu? Bener nih, bener banget Kak. Satu hal yang apalagi ya kita Gen Strawberry, Gen Z. Sebenarnya kita itu cantik manis di luar, tapi sebenarnya hatinya tuh terlalu lemah dan lembut. Kalau capek itu tentu pasti semua orang kalau kegiatan capek. Bahkan aku pernah dibilang kayak, kamu kegiatan terus nggak capek? Jujur sebenarnya capek. Tapi aku punya prinsip gini, ketika kamu merelakan experience masa mudamu atau kamu menikmati masa bersantai, maka kamu akan kehilangan experience di masa tuanya. Tapi kalau kamu lebih memilih berexperience di masa muda, maka kamu akan kehilangan waktu bersantai. Nah, itu semua adalah pilihan teman-teman. Selagi masih muda, teman-teman pengen berexperience atau hanya pengen bersantai saja. Kalau teman-teman pengen bersantai saja ya udah kuliah pulang. Tapi kalau teman-teman ingin mulai berexperience, gimana sih abis kuliah? Kayaknya kalau aku nggak minat organisasi, aku kerja kan lumayan nih, dapetin uang, bisa bantuin walaupun nggak bisa bantu uang kuliah, bisa untuk beli skincare, bisa untuk nambah-nambah uang jajan. Boleh banget nih untuk Gen Z ya Kak, mencoba tips dan trik dari Kak Niki nih. Selanjutnya nih Kak Niki, gimana sih Kak experience Kakak, oh aku sebagai duta nih, jadi gimana sih perubahan yang terjadi dalam diri Kakak itu? Oke, untuk perdutaan mungkin ini first time waktu kuliah aku ikutin. Pertama di Duta Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kita masih lingkup prodi nih Kak. Kayak, oh ya udah sebagai seorang duta, kita belajar nih, kita sebagai role model, gimana sih jadi percontohan yang baik untuk mahasiswa lain, memberikan dampak positif. Kemudian naik lagi menjadi duta pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian sekarang menjadi seorang putri kampus. Tantangan itu pasti ada banget Kak. Baik itu dari luar maupun dari dalam, dari omongan orang juga, itu nggak bisa kita hindari. Tapi yang paling penting adalah ambil masukan yang positif, tidak usah mengambil hal-hal negatifnya. Jadi kalau yang orang katakan itu positif, ya udah kita terima untuk kita lakukan perbaikan. Tapi hal-hal negatif cukup kita dengarkan, kita evaluasi. Berarti nggak tutup kemungkinan untuk menerima saran dan kritikan dari orang lain. Selanjutnya nih Kak Niki, gimana sih Kak, mungkin Kakak udah lulus nih dari cara pembawaan Kakak, public speaking Kakak, mungkin Kakak ada tips and trik gimana sih untuk Gen Z ini yang mampu untuk menguasai panggung atau gimana? Oke, tentang kita beralih ke public speaking ya Kak. Jujur selama Niki menempuh semester di perkuliahan ini, Niki melihat bahwa skill public speaking itu adalah hal yang paling penting dimiliki mahasiswa. Kenapa? Karena ketika kita wawancara kerja pasti yang dinilai ketika kita berbicara kan. Makanya setiap Niki ngisi di acara public speaking, bisa mungkin gimana sih mahasiswa itu bisa berbicara di depan umum terlebih dahulu begitu. Nah jadi kalau seorang mahasiswa, bagi Niki mahasiswa itu penting banget untuk bisa public speaking. Nah caranya ya kita di dunia kelas nih, kita di mahasiswa, gimana kita membiasakan diri berbicara depan umum, tapi juga punya aturan kita nggak jangan sampai memotong pembicaraan orang lain, kita juga harus menghargai pendapat orang lain.
ketika dikasih masukan, kritik kita juga harus terima gitu kan. Berarti memang harus berani tampil dulu ya Kak Niki. Benar. Nah gimana sih Kak untuk manage waktu Kakak nih, kan Kakak udah sibuk banget, udah di kampus sibuk, kita organisasi, ditambah lagi Kakak juga kerja ya Kak. Gimana sih Kakak manage waktu yang Kakak punya itu? Oke, manajemen waktu itu adalah hal yang lumayan susah tapi harus bisa dilakukan ya Kak. Mungkin yang kuliah organisasi aja agak sulit ya mengatur waktu. Aduh, aku pusing banget, bentar lagi aku harus ngerjain proper 5, bentar lagi aku harus ngerjain tugas kampus. Nah, ditambah lagi gimana teman-teman yang pengen kerja, teman-teman yang pengen ikut kegiatan di luar. Nah, yang paling penting adalah buat skala prioritas. Seperti di awal yang Niki bilang kalau perkuliahan yang paling penting. Jadi waktu sibuk apapun teman-teman ikutin kegiatan, kuliahnya nggak boleh tinggal. Itu yang poin nomor pertama, itu tuh kuliah nggak boleh tinggal. Yang kedua, oh ya teman-teman udah milih ikut hima, berarti teman-teman harus siap bertanggung jawab dari awal hingga akhir untuk ikutin kegiatan tersebut. Terus teman-teman pilih untuk bekerja, berarti teman-teman juga harus buat prioritas setelah aku kuliah, aku harus ikutin kerja. Nah, teman-teman mengikuti kegiatan pasti atas kemauan diri sendiri kan, walaupun kadang ikut ke teman, tapi kan yang jalanin diri sendiri. Nah, teman-teman harus bisa bertanggung jawab. Dengan membuat skala prioritas, teman-teman bisa bertanggung jawab atas kegiatan yang telah teman-teman pilih. Nah, ketika teman-teman membiasakan untuk membuat skala prioritas, membagi, oh ya paginya aku akan kegiatan kampus, terus siangnya aku kegiatan organisasi, malamnya aku kerja, misalnya ngajar les. Ya udah, ketika teman-teman recovery akan berulang seperti itu, teman-teman bakalan terbiasa. Tapi salah satu kekurangannya teman-teman bakalan capek. Dan itulah pilihan. Hidup itu pilihan, teman-teman pengen bersantai atau teman-teman pengen berexperience di masa mudanya. Masya Allah banget ya pengalaman yang udah Kak Niki sharing ke kita. Jadi Sobat Ngopi, mungkin nanti kita ada season 2, silahkan ditunggu di video. Dadah!